Bangkit berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, 1, 2, 3, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Boleh sekali lagi dengan semangat, 1, 2, 3, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti mau lagi ada masalah, tidak ada masalah, lagi susah, senang, lagi berduka, gembira, tetap harus mengucap syukur. Karena firman Tuhan bilang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau melihat mengucap syukur, terkadang kita berkata mengucap syukur itu mungkin dengan menyanyikan pujian atau orang penyembahan, tetapi terkadang kita tidak tahu, mengerti dengan jelas apa itu mengucap syukur. Di sini kita akan belajar tentang mengucap syukur. Kalau dari Perjanjian Lama, mengucap syukur itu berasal dari kata toda. Berasal dari kata toda yang berarti adalah sebuah tindakan fisik mengangkat tangan untuk memuji atau menyembah, dan dapat juga berarti mengakui atau memuji Tuhan. Dan lebih sering dikatakan mengucap syukur dari kata toda ini seperti ada transaksi. Kita memberikan ucapan syukur, tetapi kita mengharapkan balasan dari Tuhan. Itu dari Perjanjian Lama, dari bahasa Ibrani, kata mengucap syukur toda. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, mengucap syukur dia menggunakan kata Eukaristo. Kata ini sebagai kata kerja dalam bentuk perintah yang menyeratkan perintah langsung kepada jemaat untuk terus-menerus melakukan tindakan. Dan Alkitab menegaskan bahwa mengucap syukur bukanlah sebuah saran, melainkan sebuah perintah ilahi. Mengucap syukur itu adalah sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan bagi saya dan saudara. Nanti selanjutnya kita akan melihat makna kenapa kita harus mengucap syukur. Tetapi mengucap syukur seperti pembacaan kita pada 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Kita garis bawahi, dikehendaki Allah. Jadi mengucap syukur itu adalah sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan bagi saya dan saudara sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan, untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal. Tidak hanya dikatakan mengucap syukur ketika doa dijawab, mengucap syukur ketika ada keberhasilan, mengucap syukur dalam hal-hal yang menyenangkan hati kita. Tetapi mengucap syukur adalah sebuah perintah untuk dapat saya dan saudara lakukan. Ketika bilang mengucap syukur, kenapa orang harus mengucap syukur? Kebanyakan karena kita akan mengatakan bahwa Tuhan telah menyelamatkan saya. Dan itu memang betul. Tuhan menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan membawa saya dan saudara dari maut kepada hidup. Kalau orang mungkin tidak berada
satu. Pada waktu Tuhan menciptakan, apa yang lebih dulu Tuhan ciptakan? Apakah manusia atau bumi ini dan segala isinya? Pastinya mulai dari bumi, kemudian diberikan cakrawala, diberikan terang, alat penerang, baik siang maupun malam, ada air, ada darat. Dan ketika semuanya itu diciptakan, apa yang Tuhan katakan? Semua adalah Baik. baik. Kemudian pada hari yang terakhir dia menciptakan manusia. Ketika manusia diciptakan, apa yang Tuhan bilang? Sungguh amat baik. Ketika isi bumi diciptakan, waktu dia lihat ciptaannya, sungguh baik. Tetapi ketika manusia diciptakan, sungguh amat baik. Dan yang mau saya ajak bagi Bapak Ibu melihat bagaimana ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia lebih dulu menciptakan hal-hal yang menunjang kehidupan Adam dan Hawa. Betul nggak? Tuhan tidak menciptakan hewan lebih dulu. Tuhan tidak menciptakan manusia lebih dulu daripada hewan, tumbuhan, ataupun darat, air, alat penerang. Tidak. Tetapi Tuhan persiapkan lebih dulu hal-hal yang akan menunjang kelanjutan hidup dari Adam dan Hawa, manusia. Jadi sebelum manusia diciptakan, Dia sudah ciptakan lebih dulu apa yang bisa menopang kehidupan dari manusia. Selanjutnya, ketika manusia jatuh dalam dosa, pada waktu si Hawa yang mudah tergoda dengan rayuan daripada si ular, akhirnya dia menggoda lagi laki-laki. Tapi di sini jangan bilang perempuan itu lemah, karena dia yang tergoda, yang menjerumuskan laki-laki dan manusia dalam dosa. Tetapi yang mau kita lihat di sini, ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan kerjakan? Dia kasih biar atau dia cari? Dia tetap cari manusia yang jatuh dalam dosa. Ketika dia mencari dan dia temukan, apa yang dia lakukan? Dia memberikan pakaian yang pantas buat Adam dan Hawa. Padahal Adam dan Hawa telah berbuat dosa. Tetapi Tuhan biarkan? Tentu saja tidak. Tuhan tidak pernah membiarkan manusia itu menjadi malu karena telanjang. Selanjutnya, kita melihat bagaimana peristiwa Kain dan Habel. Sebelum pembunuhan terjadi, apa yang Tuhan kerjakan? Dia lebih dulu suka seingat pakaian, betul enggak? Supaya jaga hati. Kalau dia tidak jaga hati, apa yang akan terjadi? Dia akan membunuh Habel. Ketika dia tidak menjaga hati maka pembunuhan itu terjadi. Tetapi apakah Tuhan membiarkan? Tentu saja tidak. Bahkan peristiwa Abraham sampai bangsa Israel berada di tanah Mesir, mereka mengalami penindasan, mereka diperbudak di tanah Mesir. Apakah Tuhan membiarkan mereka? Tentu saja tidak. Tuhan memanggil Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan perjalanan keluar dari tanah Mesir, kita melihat banyak sekali mujizat yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel, sehingga mereka bisa melewati perjalanan yang saya bisa katakan agak berat atau sangat berat justru.
Tetapi dalam perjalanan itu, apa yang terjadi bagi bangsa Israel? Mereka tetap di dalam penyertaan Tuhan. Di firman Tuhan bilang sampai kasut pun dikatakan tidak rusak. Artinya ada penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka. Sampai tiba pada pembuangan di Babel. Kehidupan bangsa Israel di Babel itu sudah mengikuti kehidupan orang-orang yang ada di sana. Bukan hanya itu, mereka juga mengalami penindasan. Mereka tersiksa di tanah Babel pada masa pembuangan. Tetapi sampai di situ pun Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa Israel. Bangsa Israel yang berkali-kali jatuh. Bangsa Israel yang berkali-kali melawan Tuhan. Bangsa Israel yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan sekali-kali pun tidak pernah membenci bangsa Israel. Amin. Tuhan marah, ya marah, tetapi bukan benci. Dia marah bukan pada orangnya, tetapi pada kelakuan yang mereka lakukan. Dia marah. Bahkan beberapa kali juga dia menyatakan hukuman bagi bangsa Israel. Tetapi hukuman itu, hajaran itu bukan karena Tuhan benci. Kalau di Wahyu bilang, dia yang kukasihi maka kutegur. Jadi anak-anak di sini, pemuda remaja, kalau mama dan papa marah bukan karena benci, tapi karena dikasihi. Karena bentuk kasih itu bukan cuma ikut-ikut kau mau, bukan cuma sayang-sayang, enggak. Tapi bentuk kasih itu cambukan juga bentuk kasih untuk mengingatkan supaya jangan berbuat dosa, jangan berbuat kesalahan lagi. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi penyertaan Tuhan selalu ada. Sampai pada kelahiran Yesus, bahkan Yesus yang mati untuk saya dan saudara, itu adalah inisiatif dari Allah sendiri agar supaya kita manusia boleh mendapatkan hidup, bukanlah maut. Kalau Tuhan tidak menebus saya dan saudara, kita tidak akan ada di tempat ini. Amin. Ketika Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, apakah dia membiarkan saya dan saudara? Tentu tidak. Dia bilang apa? Aku memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus yang akan menyertai saya dan saudara. Roh Kudus yang akan meyakinkan diri saya dan saudara. Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan. Roh Kudus yang akan mengajar. Roh Kudus yang akan membawa kita pada jalan-jalan yang benar. Sampai saat ini pun penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi saya dan saudara. Jadi kalaupun kita mau mengasihi Tuhan pada saat ini, bukan karena supaya kita diberkati ataupun supaya kita dilindungi, dianggap spesial, dan tetapi di 1 Yohanes bilang karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah melihat siapa kita sebelumnya. Tuhan tidak selalu membuat kita ada tuduhan, ngana yang tidak layak, ngana yang tidak mampu. Tidak. Tetapi ketika saya dan saudara ada pada titik ini, karena Tuhan yang membawa saya dan saudara untuk menikmati hari-hari anugerah Tuhan. Amin.
the world. Akhir dari segalanya. Atau apa yang dialami oleh keluarga Pak Kia ketika mama kembali dipanggil Tuhan. Akan bilang, sudah berakhir. Mama sudah tidak ada. Tetapi ketika mulai ada, kita mulai ada pada saat ini sampai hari ini, bahkan kita boleh berkata terima kasih Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang diberikan bagi saya dan saudara. Sehingga pantaslah Tuhan berkata, Dia perintahkan untuk mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Karena ternyata dalam segala situasi, dalam segala keadaan Dia ada. Dia hadir. Dia selalu memberikan kekuatan. Dia selalu memberikan pandangan cara berpikir yang baru. Mazmur 23. Dalam segala situasi Dia ada. Saat kita berbaring di rumput yang hijau, di aliran air yang bening, bahkan dalam lembah kekelaman pun Dia ada. Jadi sekalipun saat ini kita menghadapi berbagai tantangan, sakit, ya pasti sakit. Sedih, ya pasti sedih. Tetapi itu bukan menjadi alasan bagi saya dan saudara untuk tidak mengucap syukur. Amin. Amin. Karena apa yang Tuhan berikan dan apa yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara itu lebih dari cukup. Amin. Terkadang mengucap syukur kalau cuma dengan kata-kata mudah. Tetapi kalau mengucap syukur dari hati yang paling dalam ketika mengalami pergumulan, itu butuh perjuangan. Betul tak? Kadang dalam masalah mau bilang terima kasih Tuhan, kadang semua menangis. Tetapi ketika kita mampu berkata terima kasih Tuhan dalam keadaan tidak baik saja, tanpa kita sadari loh, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Karena Tuhan dalam firman-Nya bilang, tidak selama-lamanya Dia biarkan anak-anaknya itu mau jatuh sampai tergeletak. Selalu ada tangannya yang akan menopang saya dan saudara. Sehingga kita ketika pun dalam keadaan lemah, kita tidak akan pernah berputus asa. Walaupun ketika melihat tidak ada jalan keluar, kita tidak akan berputus asa. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah pasti memberikan jalan keluar yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Beberapa waktu yang lalu juga kami mengalami pergumulan. Waktu itu kami mendatangkan 7 orang tukang dari Jawa ke sini dengan biaya yang tidak sedikit. 7 orang tukang. Baru seminggu ada di sini, tiba-tiba 4 orang melarikan diri. Tidak ada kabar berita. Setelah gajian tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Secara manusia, kami mengambil keputusan mau lapor polisi atau mau bikin viral di sulut viral. Tetapi Tuhan bilang jangan. Akhirnya ya didoakan saja. Nyanda berhenti sampai situ. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba 1 orang lagi pergi terbang entah kemana saat ini. Jadi dari 7 orang tinggal 2. Tetapi yang Tuhan sediakan 2 orang ini punya skill yang luar biasa. Jadi mereka mampu mengerjakan banyak orang pekerjaan. Dan 5 orang yang pergi cuma 1 tukang, yang lain itu kena. Jadi ternyata walaupun ada hal seperti itu terjadi, Tuhan tidak membiarkan kami sampai jatuh dan tergeletak.
Tuhan tetap menyisakan orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Waktu kejadian itu kita mau menangis, mari kita mau menangis, mau lihat Pak Stanley, semua lebih stres. Jadi saling menguatkan saja dan saling mendoakan. Karena the best-nya belum tabale ini dorang dah belum ada yang hasil kerja kok salah ada 5 orang. Wah, luar biasa. Tetapi dalam hal seperti itu pun Tuhan menyertai kehidupan kami. Amen. Amin. Mengapa kita harus mengucap syukur? Pertama, ucapan syukur adalah sikap hati, dan ini adalah sebuah perintah untuk kita belajar mengubah perspektif cara pandang kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur bukan karena kebaikan-kebaikan atau Tuhan telah menjawab doa kita saja, tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan kita memang baik. Amin. Bahwa Tuhan tidak pernah berbuat jahat bagi saya dan saudara. Bahkan rancangan-rancangan yang jahat pun tidak pernah ada di dalam diri Tuhan bagi manusia. Amin. Mungkin kalau dia berpikiran jahat dari awal mati semua ini manusia, maka tidak ada manusia lagi yang akan hidup di bumi ini. Tetapi setiap saat dia menolong, dia mengangkat, dia menyertai, dia selalu ada dalam segala situasi kehidupan manusia. Dan dalam hal ini mengucap syukur adalah sikap hati. Itu dapat mengalihkan pandangan kita, perhatian kita dari masalah kepada pribadi Tuhan. Amin. Supaya orangnya berfokus kepada masalah yang terang hadapi. Jadi, mengapa kita harus mengucap syukur? Pertama, ucapan syukur adalah sikap hati. Dengan kita tidak fokus kepada masalah, maka kita akan mampu mengucap syukur. Amin. Sehingga kita mampu berkata, aku punya Tuhan yang besar. Kalau kita fokus pada masalah, mampukah kita berkata aku punya Tuhan yang besar? Tidak akan pernah mampu. Karena di dalam pikiran kita, masalah itu yang terbesar daripada Tuhan kita. Jadi pertama, ucapan syukur adalah sikap hati yang membawa kita untuk fokus kepada Tuhan dan bukan fokus kepada masalah. Amin. Amen. Yang kedua, ucapan syukur meneguhkan iman saya dan saudara. Mengucap syukur dalam kesulitan adalah tindakan iman yang besar. Ini berarti kita percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tuhanlah yang memegang kendali dan Tuhan yang memiliki rencana yang baik di dalam kehidupan saya dan saudara, bahkan masa depan kita. Jadi mungkin saat ini ada pemuda remaja yang saat ini sedang mencari pekerjaan, jangan menyerah. Tetap percaya, tetap terus mengucap syukur. Mengucap syukur dapat meneguhkan iman. Di dalam Roma 8 ayat 28 dengan jelas bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apapun masalahnya, Tuhan selalu ada dalam diri saya dan saudara. Dia tidak sekali-kali pun meninggalkan saya dan saudara. Dan ucapan syukur menunjukkan bahwa kita tidak hanya bergantung pada keadaan. Ketika fakta di depan mata tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, seringkali membuat iman kita goyah.
Betul enggak? Tetapi mengucap syukur adalah tindakan iman yang tidak bergantung pada situasi dan keadaan yang kita alami saat ini. Amin. Tetapi kita bergantung pada karakter ilahi Allah dan kesetiaan Allah. Apakah Tuhan kita yang kita sembah setia? Amin. Karena seperti yang tadi, dari awal penciptaan sampai kita saat ini, pernahkah Tuhan meninggalkan saya dan saudara? Tidak. Tidak pernah. Itu membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu setia. Jadi mengucap syukur mengapa kita harus mengucap syukur? Yang kedua itu meneguhkan iman saya dan saudara. Ucapan syukur adalah penangkal yang ampuh ketika kita dalam masalah, supaya tidak ada keluhan, tidak ada kekecewaan, tidak ada kepahitan. Dengan mengucap syukur, kita tidak akan mengeluh, tidak akan kecewa, dan tidak akan ada kepahitan. Ketika kita mengeluh, apakah iman kita akan berapi-api? Roh kita akan menyala-nyala? Tidak akan. Justru kita semua akan jadi lebih lemah. Firman Tuhan bilang, jangan sampai tawar hati. Kalau sampai orang tawar hati, orang tidak akan punya kekuatan untuk menghadapi masa-masa sulit yang ada saat ini. Jadi mengucap syukur juga menangkal hati kita untuk tidak mengeluh, tidak kecewa pada apapun, pada siapapun, bahkan tidak akan menyimpan kepahitan. Kepahitan kepada suami, istri, anak-anak, ataupun orang tua, ataupun siapapun juga yang menyakiti saya dan saudara. Kemudian mengapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah kehendak Allah yang sempurna. Amin. Seperti firman Tuhan yang kita baca, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan untuk saya dan saudara lakukan. Ketika Paulus menegaskan bahwa mengucap syukur adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi kita. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam keluh kesah, tetapi dalam ucapan syukur, karena melalui itu Dia membentuk karakter, menguatkan iman, dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi malam hari ini mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal adalah perintah. Seperti tadi bilang, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena ucapan syukur adalah sikap hati. Kemudian yang kedua, meneguhkan iman. Kemudian yang ketiga, ucapan syukur menjadi penangkal ampuh terhadap keluhan, kekecewaan, dan kepahitan. Kemudian mengucap syukur adalah kehendak Allah yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, pada saat ini marilah kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dalam apapun juga. Karena kalau kita tidak mengucap syukur, kita akan jadi semakin lemah, dan kita akan terbawa arus kesedihan, kepahitan, kekecewaan yang akan membuat kita terikat, dan kita tidak akan mampu melihat rencana-rencana Tuhan yang besar di depan saya dan saudara. Amin. Amin. Apapun yang kita hadapi saat ini, tetap mengucap syukur.
tetap mengucap syukurlah. Kalau ada kesalahan yang kita bikin, cepat-cepat berbalik. Itu menjadi sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Karena itu tetap semangat jemaat. Jangan menjadi lesu, jangan menyerah dengan keadaan, tetapi mengucap syukurlah dalam segala situasi. Agar supaya kita sanggup untuk hidup dan memandang hari esok yang lebih cemerlang bersama dengan Tuhan.